Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitirapawati dari program studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jakarta, dengan nomor induk 2210701062. Konsep dasar keperawatan. Ini aku akan menceritakan siapa sih yang dimaksud dengan Florence Nightingale. Berikut cerita sejarah keperawatan dunia. Florence Nightingale, pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama bidadari berlampu atau The Lady with the Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Biodata dari Florence Nightingale yaitu nama Florence Nightingale, lahir pada tanggal 12 Mei 1820 Florence, Italia, wafat pada tanggal 13 Agustus London, Inggris di usia yang ke-90 tahun. Profesi sebagai perawat dan statistikawan, Istusti Silibeye Barak Skutari, spesialisasi kebersihan dan sanitasi rumah sakit. Masa kecil Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 11 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Nama depannya Florence merujuk kepada kota kelahirannya di Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Masa kecilnya ia dikenal di Lea Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, William Nightingale, yang merupakan seorang tua tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat. Keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang saudara perempuan bernama Piet Hopknopp. Jalanan ke Jerman pada tahun 1846, ia mengunjungi Kaiserslautern, Jerman, dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Fleitner dan istrinya dan dikelola oleh birawati Lutheran atau Katolik. Di sana Florence Nightingale terpesona akan komitmen dan kepedulian yang dipraktikkan oleh birawati pada pasien. Ia jatuh cinta pada pekerja sosial keperawatan serta peluang ke Inggris dengan membawa angan-angan tersebut. Belajar merawat. Pada usia dewasa, Florence yang lebih cantik dari kakaknya dan sebagai seorang putri tuan tanah yang kaya dapat banyak lamaran untuk menikah. Namun semua itu ia tolak karena Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pada tahun 1851, kala menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Monckton Milnes, seorang penyair dan seorang ningrat, Baron of Houghton. Lamaran ini pun ia tolak karena tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabadikan dirinya pada dunia keperawatan. Ditentang oleh keluarga. Keinginan ini ditentang keras oleh ibunya dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerja hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang yang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah. Perawat pada masa itu dihina karena pertama, perawat disamakan dengan wanita tunduk, sila atau buntut, yaitu keluarga tentara yang miskin, yang mengikuti kemana tentara pergi. Yang kedua, profesi perawat banyak berhadapan langsung dengan tubuh dalam keadaan terbuka, sehingga dianggap profesi ini bukan profesi sopan wanita baik-baik, dan banyak pasien memperlakukan wanita tidak berpendidikan, yang berada di rumah sakit dengan tidak senonoh. Yang ketiga, perawat di Inggris pada masa itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan, karena alasan-alasan tersebut yang ada di poin 1 dan 2. Yang terakhir, perawat masa itu lebih sering berfungsi sebagai tukang masak. Argumentasi Florence bahwa di Jerman perawat bisa dilakukan dengan baik tanpa merendahkan profesi perawat patah, karena saat itu di Jerman perawat juga birawati Katolik yang sudah disumpah untuk tidak menikah, dan hal ini juga secara langsung melindungi mereka dari perlakuan yang tidak hormat dari pasiennya. Walaupun ayahnya setuju bila Florence membakti diri untuk kemanusiaan, tetapi ia tidak setuju bila Florence menjadi perawat di rumah sakit. Ia tidak dapat membayangkan anaknya bekerja di tempat yang menjijikan. Menganjurkan agar Florence pergi berjalan-jalan ke luar negeri untuk menenangkan pikirannya. Tapi Florence berkeras dan tetap pergi ke Kaiserslautern, Jerman untuk mendapatkan pelatihan bersama birawati di sana. Selama 4 bulan ia belajar di Kaiserslautern, Jerman, di bawah tekanan dari keluarganya yang takut akan implikasi sosial yang timbul dari seorang gadis yang menjadi perawat dan latar belakang rumah sakit yang Katolik, sementara keluarga Florence adalah Kristen Protestan. Selain di Jerman, Florence Nightingale juga pernah bekerja di rumah sakit untuk orang miskin di Prancis. Kembali ke Inggris.
Tanggal 12 Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London. Posisi yang ia tekuni hingga bulan Oktober tahun 1854, ayahnya memberi sekitar 425 juta rupiah pada masa sekarang sehingga Florence dapat hidup dengan nyaman dan meninti karirnya. Sini ia berargumentasi sengit dengan komite rumah sakit karena mereka menolak pasien yang beragama Katolik. Florence mengancam akan mengundurkan diri kecuali bila komite ini mengubah peraturan tersebut dan memberinya izin tertulis bahwa rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik tetapi juga Yahudi dan agama lainnya, serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka termasuk rabi dan ulama untuk orang Islam. Komite rumah sakit pun mengubah peraturan tersebut sesuai permintaan Florence. Pada suatu hari, saat pertempuran dahsyat di luar kota telah berlalu, seorang bintara yang datang dan pelopor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban yang berjatuhan banyak sekali. Florence menanti rombongan pertama, tetapi ternyata jumlahnya sedikit. Ia bertanya pada bintara tersebut apa yang terjadi dengan korban lainnya. Bintara tersebut mengatakan bahwa korban selanjutnya harus menunggu sampai besok karena sudah terlalu gelap. Florence memaksa bintara tersebut untuk mengantarkannya ke bekas medan pertempuran untuk mengumpulkan korban yang masih bisa diselamatkan, karena bila mereka menunggu esok hari, korban-korban tersebut bisa mati kehabisan darah. Saat bintara tersebut terlihat enggan, Florence mengancam akan melaporkannya kepada Mayor Prince. Berangkatlah mereka berenam ke bekas medan pertempuran, semua pria, hanya Florence satu-satunya wanita. Florence dengan berbekal lentara membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan termasuk prajurit Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran pada malam harinya, Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup dan mulailah ia terkenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Banyak nyawa tertolong yang harusnya sudah meninggal. Selama Perang Crimea, Florence Nightingale mendapatkan nama bidadari berlampu. Pada tahun 1857, Henry Longfellow, seorang penyair asal Amerika Serikat, menulis puisi tentang Florence Nightingale berjudul Santa Filomena, yang melukiskan bagaimana ia menjaga prajurit-prajurit di rumah sakit tentara pada malam hari, sendirian dengan membawa lampu. Pada jam-jam penuh penderitaan itu, datanglah bidadari berlampu untukku. Pulang ke Inggris. Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan pada tanggal 7 Agustus 1857. Semua orang tahu siapa Florence Nightingale dan apa yang ia lakukan ketika ia berada di medan pertempuran Crimea. Dan menurut BBC, ia merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal setelah Ratu Victoria sendiri. Nightingale pindah dari rumah keluarganya di Middle Claydon, Hampshire ke Burling Hotel di Piccadilly. Namun ia terkena demam yang disebabkan oleh brucellosis atau demam Crimea yang menyerang selama Perang Crimea. Dia memalangi ibu dan saudara perempuannya dari kamarnya dan jarang meninggalkannya. Sebagai respon pada sebuah undangan dari Ratu Victoria dan meskipun terdapat keterbatasan keurungan pada ruangannya, Nightingale memainkan peran utama dalam pendirian Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris dengan Sidney Herbert menjadi ketua. Sebagai wanita, Nightingale tidak dapat ditunjuk untuk Komisi Kerajaan, tetapi ia menulis laporan 1000 halaman lebih yang termasuk laporan statistik mendetail dan ia merupakan alat implementasi rekomendasinya. Laporan Komisi Kerajaan membuat adanya pemeriksaan tentara militer dan didirikannya sekolah medis angkatan bersenjata dan sistem rekam medik angkatan bersenjata. Karir selanjutnya, ketika ia masih di Turki pada tanggal 29 November 1855, publik bertemu untuk memberikan pengakuan pada Florence Nightingale untuk hasil kerjanya pada perang yang membuat didirikannya Dana Nightingale Pelatihan Perawat. Sidney Herbert menjadi sekretaris honori Dana dan Adipati Cambridge menjadi ketua. Kembalinya Florence ke London, ia diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat. Mereka mendirikan sebuah badan bernama Dana Nightingale, di mana Sidney Herbert menjadi sekretaris kehormatan dan Adipati Cambridge menjadi ketuanya. Badan tersebut berhasil mengumpulkan dana yang besar sekali sehingga rasa terima kasih ke orang-orang Inggris karena Florence Nightingale berhasil menyelamatkan banyak jiwa dari kematian. Florence menggunakan uang itu untuk membangun sebuah sekolah perawat khusus untuk wanita yang pertama. Saat itu bahkan perawat-perawat pria
Indonesia pun jarang ada yang berpendidikan. Florence berargumen bahwa dengan adanya sekolah perawat, maka profesi perawat akan menjadi lebih dihargai. Ibu-ibu dari keluarga baik-baik akan mengizinkan anak-anak perempuannya untuk bersekolah di sana. Dan masyarakat akan lain sikapnya menghadapi seseorang yang terdidik. Sekolah tersebut pun didirikan di lingkungan Rumah Sakit St. Thomas Hospital, London. Di dunia kesehatan pun menyambut baik pembukaan sekolah perawat tersebut. Saat dibuka pada tanggal 9 Juli 1860, berpuluh-puluh gadis dari kalangan baik-baik mendaftarkan diri. Perjuangan Florence di Semenanjung Crimea telah menghilangkan gambaran lama tentang perempuan perawat. Dengan didirikannya sekolah perawat tersebut, ialah diletakkan dasar baru tentang perawat terdidik dan dimulailah masa baru di dalam dunia perawat orang rumah sakit. Ini sekolah tersebut dinamakan Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery, dan merupakan bagian dari Academy King College London. Sebagai pemimpin sekolah, Florence mengatur sekolah itu dengan sebaik mungkin. Tulisannya mengenai dunia keperawatan dengan cara mengaturnya dijadikan bahan pelajaran di sekolah tersebut. Saat tiba waktunya, anak-anak didik pertama Florence mendapatkan sekolahnya. Berpuluh-puluh tenaga pemudi habis diambil oleh rumah sakit sekitar, padahal rumah sakit yang lain banyak meminta bagian. Lewat lulusan sekolah Florence pertama kali bekerja pada rumah sakit Liverpool Workhouse Infirmary. Ia juga berkampanye menggalang dana untuk rumah sakit Royal Buckinghamshire Aylesbury dekat rumah tinggal keluarganya. Dengan perawat-perawat terdidik, era baru perawatan secara modern pun diterapkan di tempat-tempat tersebut. Dunia menjadi terunggah dan ingin meniru. Mereka mengirimkan gadis-gadis berbakat untuk dididik di sekolah tersebut, dan sudah ditamat mereka diharuskan mendirikan sekolah serupa di negerinya masing-masing. Pada tahun 1882, perawat-perawat yang lulus dari sekolah Florence telah tumbuh dan mengembangkan pengaruh mereka pada awal-awal pengembangan profesi keperawatan. Beberapa dari mereka telah diangkat menjadi perawat senior atau matron, termasuk di rumah sakit London atau seperti St. Mayer Hospital, Westminster Hospital, St. Marylebone Workhouse Infirmary, dan The Hospital for Incurables atau Putney, dan seluruh Inggris seperti Royal Victoria Hospital, Edinburgh Royal Infirmary, Cumberland Infirmary, Liverpool Royal Infirmary, dan juga Sydney Hospital di New South Wales, Australia. Orang sakit menjadi pihak yang paling beruntung di sini. Di samping mereka mendapatkan perawatan yang baik dan memuaskan, angka kematian dapat ditekan serendah mungkin. Buku dan buah pikiran Florence Nightingale menjadi sangat bermanfaat dalam hal ini. Pada tahun 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan, Of Nursing. Buku setebal 130 halaman ini menjadi buku acuan pada kurikulum di sekolah Florence dan sekolah keperawatan lainnya. Buku ini juga menjadi populer di kalangan orang awam dan terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Pada tahun 1861, cetakan lanjutan buku ini terbit dengan tambahan bagian tentang perawatan bayi. Pada tahun 1869, Nightingale dan Elizabeth Blackwell mendirikan Universitas Medis Wanita. Pada tahun 1870-an, The Richards, perawat terlatih pertama Amerika, konsultasi dengan Florence Nightingale dan membuat Linda kembali ke Amerika Serikat dengan pelatihan pengetahuan memadai untuk mendirikan sekolah perawat. Linda Richards menjadi pelopor perawat di Amerika Serikat dan Jepang. Pada tahun 1883, Florence dianugerahi medali Palang Merah Kerajaan atau The Royal Red Cross oleh Ratu Victoria. Pada tahun 1907, pada umurnya yang ke-87 tahun, Raja Inggris di hadapan beratus-ratus undangan anugerahkan Florence Nightingale dengan bintang jasa The Order of Merit, dan Florence Nightingale menjadi wanita pertama yang menerima bintang jasa ini. Pada tahun 1908, ia dianugerahi Honorary Freedom of the City dari kota London. Nightingale adalah seorang anggota gereja Anglikan Inggris. Pada tanggal 7 Februari 1837, tidak lama sebelum ulang tahun yang ke-17, sesuatu terjadi yang akan mengubah hidupnya. Ia menulis, "Tuhan berbicara padaku dan memanggilku untuk melayaninya." Meninggal dunia. Florence Nightingale meninggal di usia yang ke-90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910. Keluarga menolak untuk memakamkannya di Westminster Abbey, dan ia dimakamkan di gereja Margaret
yang terletak di East Wellow, Hampshire, Inggris. Simpulan yang dapat kita ambil bahwa pada intinya yang bersangkutan memfokuskan asuhan keperawatannya bukan hanya hal-hal yang bersangkutan dalam pemberian pengobatan dan operasi bagi pasien saja. Beranggapan bahwa selain faktor pengobatan medis ada juga faktor-faktor eksternal yang berhubungan dan membantu proses kesembuhan bagi pasien, diantaranya penjagaan kebersihan lingkungan atau sanitasi, pemberian nutrisi yang cukup, menata cahaya ruangan bagi pasien, lingkungan sosial, memberikan kenyamanan, memberikan dukungan moral dan spiritual bagi pasien. Perawatan modern menggunakan pendekatan dan metode penyelesaian masalah secara ilmiah, ditunjukkan untuk mempertahankan, menopang, memelihara, dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan dasar manusia. Ilmu keperawatan di modern ketika mempelajari segala hal tentang cara merawat seseorang yang di ruang lingkup mencakup ilmu-ilmu dasar seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu dasar keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu aplikatif lainnya seperti ilmu perilaku, ilmu biomedik, dan lain-lainnya. Itu dia sejarah keperawatan dari Florence Nightingale. Segitu dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.